Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-531, dengan judul Pertempuran. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming tiba-tiba merasakan gelombang energi panas yang membakar melalui kakinya, mengirimkan semangatnya melonjak ke surga. Setelah energi ini dibebankan ke tubuhnya, itu dengan sembrono mengalir melalui meridiannya, menyebar ke segala arah. Segala macam ilusi muncul di benak Lin Ming. Itu seperti kekuatan manik yang telah lama ditekan di hatinya mulai berpacu dengan liar. Itu menabrak tubuhnya, menyebabkan darahnya mendidih. Ini adalah energi neraka. Lin Ming melihat mayat Zana, ini benar-benar energi yang menghilang dari tubuhnya. Sebelumnya, Lin Ming telah mengandalkan Blood Slaughter Token untuk menyerap sejumlah kecil energi neraka sehingga dia tidak menyadarinya, tetapi sekarang sejumlah besar energi neraka telah memasuki dirinya. Lin Ming tiba-tiba merasakan yang paling dalam dan paling dalam, keinginan primitif terangsang. Seolah-olah kegelapan yang mengintai di jiwanya naik ke permukaan. Dia menginginkan darah, dia ingin membunuh, dia ingin memanjakan diri dan merusak keindahan. Pada saat ini, pikiran Lin Ming berdenyut dengan keinginan dan kesenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia ingin melampiaskan perasaan ini dan menyerang seperti binatang buas. Perubahan mendadak ini menyebabkan hati Lin Ming menjadi dingin. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan memasuki niat bela diri yang halus, membiarkan suasana hatinya tenang. Lin Ming telah mempraktikkan taktik jiwa sombong untuk waktu yang sangat lama. Selain kekuatan besar lautan spiritualnya, energi neraka yang panik hanya meletus sesaat sebelum ditekan. Energi neraka ini benar-benar dapat mengganggu pikiran seseorang. Tak heran jika orang Polaris City begitu gila dan aneh. Mungkin karena energi neraka telah meresap ke dalam jiwa mereka dalam waktu yang lama. Petik 2. Saat Lin Ming mengingat ekspresi gembira yang Zana miliki ketika dia menyerap energi neraka, serta mata hijaunya yang terganggu, dia tidak bisa menahan nafas yang longgar. Jika dia tidak bisa menekan energi neraka, mungkin saja dia akan dikendalikan olehnya. Pada akhirnya, dia bahkan mungkin menjadi zombie yang hanya tahu untuk membunuh. Lin Ming diam-diam menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya lagi. Kali ini, matanya sekali lagi bersinar dengan cahaya yang jernih dan murni. Di atas lengannya, tato iblis surgawi yang kabur menjadi sedikit lebih padat, dan wajah iblis yang mengerikan itu juga menjadi lebih ganas. Kekuatan mental anak laki-laki ini sangat stabil, kata iblis raksasa sambil menatap Lin Ming, ekspresinya serius. Ini pertama kalinya dia berada di arena pembunuhan. Ketika orang biasa menyerap energi neraka untuk pertama kalinya, mereka akan menjadi tidak rasional dan gila karena masuknya energi neraka. Tapi, orang ini sebenarnya hanya menutup matanya sejenak untuk pulih. Dia sama sekali tidak sederhana. Petik 2. Zana awalnya adalah salah satu yang terkuat di level pertama Sky Split Tower. Dia telah mengumpulkan banyak energi neraka dan orang itu menyedot lebih dari setengahnya. Namun dia masih bisa menjaga ketenangannya. Energi neraka yang bergejolak semacam ini dapat menyebabkan hasrat dan impuls bahkan para jenius lepas kendali. Petik 2. Menarik sekali. Di samping dua iblis raksasa yang berbicara, seorang wanita Fey berkata. Dia memancarkan daya tarik seksual yang kental. Dia menghabiskan cairan merah di gelasnya, matanya berkedip karena kegembiraan saat dia menjilat bibirnya. Melihat respon wanita Fey, iblis raksasa tertawa. Blood Rose, apa kau berpikir untuk merayunya? Jangan terlalu percaya diri, atau rencana Anda mungkin gagal dan dialah yang akan menggunakan Anda. Petik 2. Saya tidak perlu Anda mengkhawatirkan saya. Selama mereka laki-laki, tidak mungkin mereka bisa
mengendalikan keinginan batin mereka. Kata wanita Fei, cekikikannya seperti denting lonceng. Di panggung arena, beberapa budak pria dengan cepat bergegas dan menyeret mayat Zana. Tapi, mereka meninggalkan cincin spasial Zana. Menurut adat istiadat medan pertempuran, semua barang milik almarhum, termasuk cincin spasial, menjadi milik pemenang. Satu-satunya hal yang disimpan Sky Split Tower setelah kematian peserta adalah Blood Slaughter Token. Tuan, ini milik Anda. Seorang budak laki-laki membawa cincin spasial Zana dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Lin Ming. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Lin Ming menghentikan budak yang sedang menyingkirkan mayat itu. Budak itu kaget ketakutan. Dia dengan cepat berkata, "Pertanyaan apa yang Tuan miliki? Apa syarat untuk memasuki level kedua?" Budak itu dengan hormat berkata, "Tuan, menurut aturan Menara Sky Split, untuk memasuki tingkat kedua, seorang kontestan harus memperoleh 12 kemenangan beruntun di tingkat pertama, atau memperoleh kemenangan sampai-sampai tidak ada yang berani menantang mereka." Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming dengan santai melemparkan kristal iblis darah bermutu rendah ke budak. 12 kemenangan beruntun tidak terlalu sulit. Agaknya, semua jenius dengan kultivasi yang lebih tinggi langsung pergi ke level kedua Menara Sky Split atau bahkan lebih tinggi. Di tingkat pertama Menara Sky Split, tidak ada orang di sini yang membuatnya merasa terancam. Apakah ada orang lain yang akan datang? Lin Ming bertanya. Matanya menyapu area tempat iblis raksasa berada. Air pasang bisa berubah setiap saat. Sebelumnya, itu adalah manusia yang dipaksa kembali oleh iblis raksasa. Tapi sekarang iblis raksasa yang dipaksa kembali oleh manusia. Bocah ini, dia pasti mengira dia tak terkalahkan. Di sudut arena, seorang raksasa iblis raksasa menghancurkan kaca di tangannya. Setan raksasa ini mengenakan pakaian hitam dan membawa tanah liat sepanjang 9 kaki di punggungnya. Kekuatannya juga berada di antara elit lantai pertama Menara Sky Split. Di dalam kelompok elit pertama, ada juga yang lebih lemah dan lebih kuat. Orang iblis raksasa besar ini lebih kuat dari Zana. Kamu ingin naik? Guntur anak laki-laki itu cukup rumit. Ia memiliki kemampuan untuk menahan metode kultivasi kita. Jika saya tidak salah, maka guntur itu pasti berasal dari jiwa guntur langkah bumi kelas menengah. Petik 2. Seolah-olah aku akan menempatkan Thunder Soul langkah bumi kelas menengah di mataku. Saya hanya tidak tahu apakah orang itu memiliki kemampuan lain atau tidak. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Bukankah kamu juga memiliki kemampuan resor terakhir? Petik 2. Betul sekali. Iblis raksasa berpakaian hitam tertawa dan kemudian berdiri. Aku akan melawanmu. Iblis raksasa berpakaian hitam melompat. Dia langsung melompati penonton. Tubuhnya yang setinggi 10 kaki membawa beban beberapa ribu jin lebih berat. Saat dia mendarat di atas panggung, itu seperti palu besar menghantam tanah, langsung menghancurkan ubin tempat dia mendarat. Setelah demon raksasa berpakaian hitam mendarat, dia mengeluarkan raungan buas seperti binatang buas. Teriakannya memekakkan telinga. Bagian atas tubuhnya yang telanjang dibungkus dengan rantai baja tebal. Saat dia bergerak, rantai tebal ini saling menyerang. Demon raksasa ini tampak seperti gorila besar. Lin Ming memandang demon raksasa berpakaian hitam. Hanya dari kekuatan auranya, dia tahu bahwa lawannya jauh melampaui Zana. Itu adalah Raja Claymore dari Sekte Setan Pembantaian, Gu Yue. Beberapa orang di tribun langsung mengenali demon raksasa berpakaian hitam ini. The Carnage Demon Sect adalah sekte kelas 5, dan Gu Yue adalah murid langsung. Kekuatannya bisa menduduki peringkat 10 besar. Kali ini, bocah itu kurang beruntung. Petik 2. Gu Yue, bunuh dia. Bunuh anak itu. Petik 2. Semua monster raksasa di arena berteriak dengan parau.
Bahkan ada beberapa wanita Fey yang berteriak saat mereka melepas ikat perut mereka dan melambai dengan liar di udara. Gu Yue mengeluarkan claymore dari punggungnya. Dia mengembangkan bilahnya, menghantam lantai dengan ujungnya dan menyebabkan ubinnya pecah. Dia tersenyum kasar dan berkata, "Wah, jika pertempuran terakhir itu adalah segalanya yang kamu miliki, maka duduk saja di sana dan mati." Black Sun Shining Sky. Claymore ditebang, dan cahaya hitam muncul di depan pedang Gu Yue. Pada saat ini, esensi iblis yang mengepul membentuk matahari hitam besar di sekitar tubuh Gu Yue. Api hitam menyala di sekelilingnya, mengubah tanah menjadi lava cair. Tombak Lin Ming disodorkan. Busur tebal dari Blood Extinguishing Demon Thunder mengebor melalui api hitam itu, langsung menembus matahari hitam. Namun, ketika petir merah ingin menerobos api hitam, itu sebenarnya ditangkap oleh esensi iblis. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengulangi gerakan ini. Kalau begitu mati. Gu Yue menyeringai kejam. Black Sun Shining Sky-nya tidak tertekan oleh kekuatan guntur ini, itu sangat tangguh. Dengan matahari hitam mengikat guntur iblis pemadaman darah, dia bergegas ke Lin Ming. Bang! Gelombang kejut yang menakutkan melonjak keluar, mengangkat semua ubin lantai. Semua ubin di lantai meleleh, dan bahkan bagian dangkal dari lantai baja gelap di bawahnya juga dilelehkan. Selama ledakan ini, sosok Lin Ming terbang mundur. Hanya bajunya yang terbakar sedikit. Kamu cukup pandai berlari. Tapi, hanya karena kamu bisa melarikan diri sejenak bukan berarti kamu bisa melakukannya selamanya. Petik 2. Gu Yue membuka lengannya dan balok tebal esensi iblis keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat menyebar ke sekelilingnya, benar-benar mengelilinginya dan Lin Ming. Hanya dalam beberapa napas waktu, ratusan sinar yang terbentuk dari esensi iblis terjalin bersama dalam jaring ketat yang menyelimuti keduanya. Lin Ming dengan tenang melihat sekeliling. Yang dia lihat hanyalah balok tebal esensi iblis yang tak terhitung jumlahnya melambai dengan liar, seolah-olah itu adalah ular sanca hitam yang menari di udara. Gu Yue bahkan menggunakan penjara Black Nake miliknya. Pertarungan ini harus segera selesai. Dikatakan bahwa penjara Black Nake adalah jaring tak terhindarkan yang menutupi langit dan bumi. Sekarang, bocah ini hanya bisa bertemu Gu Yue dalam tabrakan frontal, dan inilah spesialisasi Gu Yue paling banyak. Petik 2. Semua monster raksasa di arena menjadi bersemangat saat mereka melihat ini. Bakat ras iblis raksasa sebagian besar diwakili oleh kekuatan mereka serta kemampuan pertahanan dan ofensif mereka. Tapi, kecepatan mereka lebih rendah dari manusia. Jika kecepatan Lin Ming dibatasi oleh penjara Black Nake, maka dia hanya bisa menghadapi Gu Yue secara langsung. Jika manusia menyerang iblis raksasa dalam jarak dekat yang ganas, maka itu hanya meminta untuk mati. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Gu Yue melolong, Black Sun Shining Sky. Bang! Matahari hitam muncul sekali lagi di sekitar tanah liat Gu Yue. Yang ini lebih besar dari sebelumnya, dan menyala dengan energi yang bahkan lebih panas. Meskipun Gu Yue merajalela dan kejam, dia masih tidak meremehkan Lin Ming. Serangan ini mengandung 30% penuh dari esensi aslinya. Dia menggenggam tanah liatnya lagi dengan kedua tangan dan menebangnya. Matahari hitam seperti meteor hitam menyala yang menabrak Lin Ming. Dengan penjara Black Nake di sekitar, tidak ada tempat untuk lari. Di hadapan matahari hitam yang terik ini, Lin Ming terkekeh saat berkata, "Sepertinya yang bisa kamu lakukan hanyalah mengulangi gerakan ini juga. Anda berada di ambang kematian dan masih bersikap fasih. Matilah." Claymore sepanjang 9 kaki ditebang. Tepat saat matahari hitam terik mendekat, Lin Ming dengan ringan menjentikkan jarinya. 3 jiwa guntur berkumpul menjadi satu, jiwa petir iblis ilahi meraung.
Dengan suara menusuk yang hampir tidak terdengar, Divine Demon Thunder Soul tenggelam ke dalam terik matahari hitam dan pecah dari sisi lain. Dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, itu mendekati tenggorokan Gu Yue. Abaikan. Karena energi yang sangat terkompresi dari jiwa guntur iblis-iblis, Gu Yue berpikir bahwa ini adalah senjata tersembunyi biasa. Tanpa pikir panjang, dia menekannya. Sebenarnya, senjata ini terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mengirimkan serangan yang lebih kuat. Namun, bahkan jika tinju Gu Yue telah marah, atau bahkan jika itu dibungkus dalam esensi iblis, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan jarum baja iblis-iblis yang sangat tajam? Esensi sejati pelindung Gu Yue ditembus oleh jarum baja iblis-iblis seperti itu adalah kertas tipis, langsung mengiris. Jarum baja iblis-iblis sama sekali tidak melambat dan juga tidak mengubah lintasan. Tanpa sedikit kesulitan, itu mengebor melalui tenggorokan Gu Yue. Engah, tenggorokan Gu Yue menembus, dan lehernya meledak dalam kekacauan berdarah. Dia menatap dengan mata lebar dipenuhi dengan keterkejutan. Jarum baja iblis-iblis terlalu cepat, dia bahkan tidak mampu bereaksi tepat pada waktunya. Episode ke-532, dengan judul Tidak Tertandingi, langsung ke dalam alurnya. Dalam sepersekian detik setelah jarum baja iblis-iblis menembus tenggorokan Gu Yue, itu langsung kembali ke Lin Ming. Gu Yue menatap kosong ke matahari hitam yang menyala di depannya, penglihatannya mulai memudar. Kamu, aku, ayo mati, bersama. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matahari hitam yang menyala diiris oleh lusinan lampu merah yang melesat. Sisa kekuatan tumbukan tersedot ke dalam pusaran berputar yang dibentuk oleh segel peminum darah, dan kekuatan matahari yang terbakar benar-benar ditekan oleh cahaya merah. Maaf, tapi aku tidak punya rencana untuk mati bersamamu. Lin Ming melambaikan tangannya, dan semua segel peminum darah terbang kembali ke dirinya, diam-diam menyembunyikan diri. Gu Yue menopang dirinya dengan claymore saat tangan lainnya menahan tenggorokannya. Darah mengalir seperti air terjun saat dia dengan keras kepala memelototi Lin Ming, matanya penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Bagaimana mungkin kamu memecahkannya dengan mudah? Bagaimana? Suara Gu Yue serak dan tersedak. Pita suara di tenggorokannya telah terkoyak. Jika tenggorokan manusia ditusuk, mereka akan binasa dalam beberapa napas waktu. Tubuh Giant Demons benar-benar tangguh. Di arena, penonton yang sebelumnya bersorak-sorai secara kolektif terkesiap. Para wanita Fei yang menggoda yang sedang mengayunkan ikat perutnya memiliki tangan tergantung di sisi tubuh mereka. Setan raksasa yang telah yakin bahwa Lin Ming akan kehilangan semua mulutnya ternganga. Gu Yue juga dikalahkan. Black Sun Shining Sky telah langsung rusak. Bagaimana mungkin anak manusia ini telah mengalahkan Gu Yue dalam tabrakan frontal? Orang aneh mengerikan macam apa dia? Apa cahaya ungu yang menembus tenggorokan Gu Yue? Itu terlalu cepat, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di arena, semua orang dari berbagai ras mendiskusikan ini. Ketika mereka melihat Lin Ming, mata mereka menahan sedikit ketakutan. Di Polaris City, manusia dan Ferals sering dipandang hina. Ini karena mereka lemah. Tapi, manusia yang benar-benar kuat dan tangguh sama ditakuti oleh semua ras lainnya. Di Polaris City, kekuatan adalah hukum tertinggi. Bang! Gu Yue jatuh tertelungkup ke lantai, mencipratkan genangan darah saat dia jatuh. Lin Ming menjentikkan jarinya dan guntur iblis pemadaman darah terbang keluar. Semua esensi darah Gu Yue diserap dan perlahan berubah menjadi segel minum darah. Itu dia. Mata seorang pemuda Fei berbinar-binar. Saat itu, segel merah itu yang membelah Black Sun Shining Sky. Meskipun segel peminum darah cepat, mereka tidak bisa menghindari mata beberapa tuan. Jika itu ditemukan maka biarlah.
Lin Ming tidak mampu mengalahkan Gu Yue hanya dengan Blood Extinguishing Demon Thunder, sehingga dia hanya bisa mengekspos Blood Drinking Seal dan Divine Demon Thunder Soul. Namun, semua ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sejati Lin Ming. Lin Ming tidak cukup sombong untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam menara Sky Split. Dia harus berhati-hati. Semakin tinggi dia pergi, semakin banyak master yang akan dia temui. Di masa depan, tidak akan ada seniman bela diri yang akan mengeluarkan tantangan jika mereka tahu mereka hanya berjalan menuju kematian mereka. Jika seorang seniman bela diri melakukannya, itu berarti mereka memiliki kepercayaan diri bahwa mereka bisa menang. Pada saat ini, setelah semua gerakan seseorang ditemukan dan batas kekuatan mereka terlihat, maka kematian mereka tidak akan terlalu jauh. Setelah menarik segel peminum darah, energi neraka Gu Yue berubah menjadi panas membara yang tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming, menyebar ke seluruh meridiannya. Segera, keinginan gila dan haus darah itu mencoba menyerang pikiran Lin Ming sekali lagi. Tapi kali ini Lin Ming sudah siap. Dia menutup matanya untuk beberapa saat. Begitu dia membukanya, matanya kembali bersih dan cerah. Beberapa budak laki-laki bergegas untuk menemukan mayat Gu Yue. Mereka meninggalkan cincin spasial Gu Yue untuk Lin Ming. Lin Ming bahkan tidak meliriknya sebelum menyimpannya. Selanjutnya, apakah ada orang yang mau bertarung? Setelah Lin Ming memenangkan pertempuran lain, dia menanyakan pertanyaan ini lagi. Tetapi tidak ada seorang pun di arena yang berani menjawabnya. Anak laki-laki ini terlalu sombong. Setan raksasa meludah saat dia mengatupkan rahangnya. Tapi, mereka hanya berbicara. Tak satu pun dari mereka berani melangkah ke atas panggung. Gu Yue, yang baru saja meninggal, lebih kuat dari Zana. Bahkan di antara kelompok pertama dia menduduki peringkat paling dekat. Namun, bahkan karakter ini dengan cepat dikirim oleh Lin Ming. Jadi siapa yang masih berani menantang Lin Ming? Bahkan para im yang biasanya berbahaya dan serakah sedang memandang Lin Ming dengan ketakutan dan kebencian di mata mereka. Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman dan cepat pergi. Tapi ada banyak wanita Fei yang memandang Lin Ming dengan penuh minat. Ada beberapa yang bahkan menatapnya tajam dan mengiriminya sinyal genit. Seluruh arena telah dibungkam. Dari 10.000 lebih seniman bela diri, tidak satupun dari mereka yang berani bertarung. Seorang seniman bela diri manusia menatap Lin Ming di atas panggung, ekspresi kompleks di wajahnya. Emosi yang menggugah memenuhi hatinya saat dia berkata, ini benar-benar ledakan. Di Sky Split Tower, sudah lebih dari 10 tahun sejak manusia menyebabkan ledakan total. Yang disebut ledakan ini terjadi ketika tidak ada yang berani menantang seniman bela diri di arena. Situasi semacam ini biasanya hanya terjadi dengan Giant Demons dan Fey. Setiap level menara Sky Split memiliki persyaratan tertentu untuk budidaya seniman bela diri. Seniman bela diri yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi harus pergi ke menara Sky Split yang lebih tinggi. Oleh karena itu, para seniman bela diri yang mampu menyebabkan ledakan total di antara mereka yang berada di tingkat kultivasi mereka haruslah yang memiliki bakat tertinggi. Bagi manusia, ini terlalu sulit. Bahkan bakat tingkat Saint tidak cukup. Ini luar biasa. Saya tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Bakat semacam ini, selama dia tidak binasa, pasti akan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Petik 2. Lebih baik jika kita tidak melibatkan diri dengan masalah semacam ini. Ada seniman bela diri yang tidak suka mengungkapkan asal mereka. Waktu perlahan berlalu. Selama keheningan arena yang hamil, seorang pria paruh baya berkulit biru yang tampak formal melangkah ke atas panggung. Dia dengan tenang menyatakan, dalam setengah waktu, tidak ada yang datang untuk menantang. Ini benar-benar ledakan. Petik 2. Selamat. Dengan uji coba ini,
Anda mendapatkan hak untuk memasuki level kedua Menara Sky Split, emblem kemuliaan tak terkalahkan, serta 10 poin pembantaian. Petik 2. Lambang kemuliaan tak terkalahkan. Poin pembantaian. Alis Lin Ming terangkat. Dia tahu sangat sedikit tentang aturan Sky Split Tower, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal-hal ini. Pria berkulit biru itu tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Lin Ming tidak terbiasa dengan adat istiadat dan aturan kota Polaris. Sungguh, dari mana asal pemuda ini? Dia terus menjelaskan, di Sky Split Tower, setiap seniman bela diri memiliki otoritas yang sesuai. Seorang seniman bela diri biasa hanya memiliki peringkat otoritas 1 bintang. Setiap kali Anda mendapatkan emblem kemuliaan, otoritas Anda akan naik bintang lain. Yang tertinggi adalah 12 bintang. Misalnya, saat ini Anda memiliki peringkat otoritas bintang 2. Untuk semua pengeluaran Menara Sky Split, Anda mungkin menerima diskon 5%. Saat otoritas Anda meningkat, begitu pula manfaat yang Anda terima. Ada banyak area di Sky Split Tower yang tidak bisa Anda masuki jika otoritas Anda tidak cukup tinggi. Petik 2. Tempat macam apa? Petik 2. Pria berkulit biru itu secara misterius tersenyum dan berkata, misalnya, ada lelang khusus, atau area budidaya dan harta karun khusus. Area budidaya. Pikiran Lin Ming bergerak. Setelah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia sepenuhnya menyadari betapa pentingnya tempat kultivasi seseorang. Kembali ketika dia berkultivasi di 7 rumah bela diri yang mendalam, pengalamannya benar-benar berbeda setelah menggunakan 7 larik pembunuhan besar di sana. Tentu saja, perbedaan antara 7 rumah bela diri yang mendalam dan Menara Sky Split seperti langit dan bumi. Menara Sky Split adalah sumber energi neraka di Bloodslater Steppes, dan juga berisi hukum aneh yang bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak dapat menerobos. Kualitas area budidaya ini bisa dibayangkan. Emblem glory macam apa yang ada di sana? Lin Ming bertanya. Dia sangat tertarik dengan area budidaya ini. Mereka ada banyak. Selain Invincible Emblem, ada 100 Victory Emblem, 1000 Killer Emblem, Destructor Emblem, Lord Emblem, dan seterusnya. Lin Ming tidak jelas adalah apa yang disebut Destructor Emblem dan yang lainnya. Dia bertanya, apa itu poin penyembelihan? Untuk apa mereka digunakan? Petik 2. Poin penyembelihan bisa digunakan untuk membeli barang-barang khusus. Misalnya, ketika saya sebelumnya menyebutkan ruang budidaya, ruang itu tidak hanya membutuhkan otoritas, tetapi seseorang juga perlu membayar kristal setan darah dan poin pembantaian untuk masuk. Selain itu, untuk rumah lelang khusus tertentu, ada barang tertentu yang hanya dapat dibeli dengan tempat pemotongan hewan. Pria berkulit biru itu dengan sabar menjelaskan kepada Lin Ming. Dimengerti. Ketika saya memasuki Sky Split Tower, saya mendengar bahwa kekuatan adalah satu-satunya aturan di sini. Tetapi Anda baru saja berbicara tentang begitu banyak aturan yang berbeda. Apakah aturan Sky Split Tower ini sudah ditetapkan sejak lama, atau dikembangkan oleh individu? Petik 2. Pria berkulit biru itu tersenyum dan berkata, beberapa aturan ini secara alami ditulis oleh orang lain. Tapi, justru karena mereka kuat mereka mampu mempertahankan aturan ini. Alasan aturan ini masih ada adalah karena orang yang mempertahankannya adalah 10 penguasa bersayap. Petik 2. 10 raja bersayap, bukan 12 sayap. Petik 2. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saat Anda tiba di level itu, Anda akan tahu. Pria berkulit biru itu terdiam setelah dia berbicara. Lin Ming harus menyerah pada pertanyaannya. Dia mengambil lambang dari pria berkulit biru, ini adalah lambang kemuliaan. Setelah dia berterima kasih kepada pria itu, dia berjalan menuruni tangga panggung arena. Dimanapun Lin Ming berjalan, kerumunan secara alami akan berpisah di depannya. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya.
Beberapa wanita Fei sebenarnya dengan malu-malu berkedip pada Lin Ming, tetapi ketika mereka melihat bahwa dia bahkan tidak melihat ke arah mereka hanya memberikan kegembiraan yang tajam. Lin Ming tidak peduli dengan mereka. Dia berjalan menuju pintu keluar. Sekarang tidak ada masalah dengan dia memasuki lantai 2, dia hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat dan memperbaiki energi neraka di dalam dantiannya. Salam, kakak. Saat Lin Ming mencapai pintu keluar, seorang seniman bela diri manusia memanggilnya. Saat dia berbalik, dia melihat bahwa seniman bela diri yang memanggilnya ini adalah salah satu seniman bela diri manusia yang diusir oleh Zana. Saat mereka melihat Lin Ming melihat ke arah mereka tersenyum canggung. Dibandingkan dengan Lin Ming, mereka sedikit malu dengan tindakan mereka. Seniman bela diri manusia di depan berdeham dan berkata, saya pikir rekan saudara itu tidak terlalu akrab dengan menara Sky Split. Jika Anda tidak keberatan, silakan ikut kami. Saya akan membawa Anda untuk menemukan tempat yang tenang di mana Anda bisa tinggal, dan juga memberi Anda pengantar tentang aturan menara Sky Split. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Lin Ming memikirkannya sejenak dan kemudian setuju. Jika dia memiliki pemandu maka segalanya akan jauh lebih mudah. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Haha, kakak terlalu sopan. Yang seharusnya mengucapkan terima kasih adalah kami. Anda benar-benar mendapatkan kembali kebanggaan manusia di Sky Split Tower. Anda mungkin tidak tahu, tetapi biasanya manusia tidak datang ke arena. Jika bukan karena Anda muncul hari ini, maka kami mungkin dalam bahaya. Bahkan jika kita pergi dengan selamat, kita masih akan dipermalukan. Seniman bela diri manusia menghela nafas dari hati. Arena itu benar-benar dunia Giant Demons dan Fey. Ketika manusia datang, mereka akan berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Bukan hanya itu, tapi ada banyak tempat di Sky Split Tower di mana pembunuhan tidak dilarang. Dalam hal ini, seseorang harus tidur dengan mata terbuka dan waspada penuh setiap saat. Beban yang ditimpakan pada seorang seniman bela diri sangat besar. Episode ke-533, dengan judul Setan Surgawi Bintang 7. Langsung ke dalam alurnya. Saat Lin Ming meninggalkan arena bela diri dengan orang-orang ini, dia mempelajari nama mereka. Orang yang memimpin mereka disebut Suyan, dan orang yang baru berusia 20 tahun dan hampir diprovokasi oleh Zana disebut Wang Dong. Menara Sky Split luar biasa besar. Arena yang mampu menampung puluhan ribu orang ini hanyalah bagian yang sangat kecil. Ada bangunan batu yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk di atas satu sama lain, dan jumlah orang yang tak bisa dijelaskan mencengangkan. Jalan setapak dan jalan di Sky Split Tower selalu persegi dan sudut-sudutnya tajam dan miring. Semua bangunan terbuat dari batu abu-abu tua. Itu serius dan sederhana. Saat kelompok Lin Ming berjalan, dia melihat banyak manusia biasa. Tidak hanya manusia, tapi juga Fey dan Giant Demons. Manusia biasa ini kebanyakan adalah wanita muda dan cantik, serta beberapa pria tampan dan pria tampan. Ada begitu banyak manusia, bagaimana mereka bisa sampai di Polaris City? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya. Polar City dibangun di atas permukaan tebing setinggi 60 hingga 70 ribu kaki, hanya dapat diakses oleh rantai tebal yang menghubungkannya. Bahkan seniman bela diri periode Pulse Condensation tidak akan bisa merangkak naik rantai itu. Seorang manusia hanya akan bisa datang jika mereka digendong oleh Master Top. Saat Lin Ming berjalan, dia melihat ratusan manusia. Manusia ini seharusnya hanya sebagian kecil dari mereka yang ada di Menara Sky Split. Secara total, mungkin ada setidaknya 100.000 manusia yang tinggal di Menara Sky Split. Suyan melirik manusia yang sibuk dan berkata, Menara Sky Split telah ada sejak zaman dahulu kala. Manusia ini kebanyakan lahir di Polaris City.
Nenek moyang mereka awalnya adalah budak yang dibawa ke sini. Setelah itu, mereka tinggal di Polaris City dan memiliki anak. Selama beberapa generasi, orang-orang ini pernah dan masih tidak mungkin meninggalkan Polaris City. Satu-satunya kesempatan yang mereka miliki adalah jika mereka mati. Abunya akan berserakan dari tebing. Dalam arti tertentu, mereka dapat kembali ke tanah mereka. Petik 2. Saya melihat, Lin Ming tiba-tiba sadar. Polaris City sangat luas dan membutuhkan sejumlah besar rakyat jelata fana untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seniman bela diri. Tapi, manusia ini tidak memahami seni bela diri sehingga mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Polaris City. Polaris City memiliki sumber daya lahan yang terbatas. Biasanya, orang mati tidak akan diberi kuburan. Setelah kematian, mereka akan dikremasi dan abunya akan tersebar dari puluhan ribu kaki di udara. Ini benar-benar bisa dikatakan debu menjadi debu, abu menjadi abu. Ini adalah kehidupan yang fana. Dan, di Polaris City, para ahli bela diri yang mati di sini juga bernasib sama. Lin Ming bertanya, aku mendengar pria berkulit biru itu menyebut Tuan Hosti setan surgawi bersayap 10. Apa itu? Su Yan berkata, ada banyak sekte jenius yang melewati kota Polaris setiap tahun, oleh karena itu, ada banyak minat di sini. Dimanapun ada minat, akan ada juga individu yang tamak yang ingin mengambilnya. Anda seharusnya mendengar ini, tetapi sejak zaman kuno ada semua jenis kekuatan super dan pembangkit tenaga listrik yang mencoba mengambil 12 kota iblis surgawi. Hasil akhirnya adalah mereka semua benar-benar terbunuh oleh kutukan misterius yang menyelimuti negeri ini. Setelah itu, orang-orang menemukan bahwa kutukan dari pembantaian darah Stepa hanya berlaku untuk kekuatan asing. Kutukan itu tidak mempengaruhi bakat yang berkembang di sini karena energi neraka. Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik ekstrim berkumpul dan menetapkan aturan. Pembangkit tenaga listrik ini sebagian besar adalah 10 setan surgawi bersayap. Tato iblis surgawi di tubuh mereka telah memadatkan 10 sayap atau lebih. Petik 2. Su Yan berbicara dengan nada terengah-engah dan iri. Jelas, dia sangat berharap dia bisa mengumpulkan kekuatan dan kekayaan seperti itu di menara Sky Split seperti pembangkit tenaga listrik dongeng itu. Lin Ming mengerti. Dia terus bertanya, dari 10 setan surgawi bersayap ini, kebanyakan dari mereka adalah iblis raksasa dan fey, dengan sedikit manusia, kan? Saat ini disebutkan, ekspresi bersemangat Su Yan yang awalnya menjadi kecewa. Aku juga telah mendengar beberapa rumor tentang 10 iblis surgawi bersayap. Di Polaris City, tampaknya tidak ada manusia 10 surgawi bersayap, juga tidak ada ferals. Ini adalah alasan lain mengapa manusia dan ferals memiliki status yang menyedihkan di sini. Petik 2. Apakah bakat alami umat manusia jauh lebih buruk daripada iblis raksasa? Lalu, saat seseorang melangkah lebih tinggi, bukankah perbedaannya akan lebih besar? Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak terlalu peduli bahwa tidak ada manusia 10 surgawi bersayap di menara Sky Split. Tapi dia merasa sedih dengan kenyataan bahwa bakat manusia sangat buruk. Apakah ini berarti semakin jauh dia berkultivasi, semakin banyak masalah yang akan dia hadapi? Su Yan melihat ekspresi Lin Ming dan menebak apa yang menjadi perhatiannya. Dia berkata dengan rasa iri, Brother Lin, sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana itu. Alasan mengapa bakat manusia lebih buruk daripada iblis raksasa adalah karena tulang dan meridian mereka. Tapi, setelah seorang seniman bela diri manusia melewati tahap penghancuran kehidupan, tubuh mereka akan ditempa kembali, dan mereka mendapatkan tubuh baru saat mereka mencoba mencapai laut ilahi. Tapi, iblis raksasa tidak akan mengalami ini. Dari Raja Iblis Bintang 6 hingga Kaisar Iblis, mereka tidak akan mengalami penghancuran kehidupan. Jadi,
Ketika manusia mencapai laut ilahi, mereka tidak akan lebih buruk dari iblis raksasa. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang mengalami 7 atau 8 penghancuran kehidupan sebelum mereka melangkah ke alam laut ilahi. Jadi begitulah, Lin Ming menghela nafas lega. Jalan seni bela diri benar-benar rumit dan beragam. Ras yang berbeda juga memiliki sistem budidaya yang berbeda pula. Selama ada metode untuk mengatasi kesenjangan dalam struktur tubuh, maka Lin Ming memiliki keyakinan dia bisa berhasil. Saudara Lin, dengan bakatmu, jika tidak ada masalah maka kamu pasti akan mencapai laut ilahi di masa depan. Anda tidak akan seperti saya, itu akan menjadi keberuntungan besar jika aku berhasil mencapai ranah inti revolving yang terlambat. Su Yan menghela nafas. Harus dikatakan bahwa ketika Mu Fengxian adalah Scientist of Divine Phoenix Island, dia tidak lebih buruk dari Mu Qianyu. Tetapi ketika dia akhirnya mencapai tahap pertama penghancuran kehidupan, dia tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Adapun seniman bela diri manusia ini di Sky Split Tower, bakat mereka lebih rendah dari Mu Qianyu, jadi alam inti revolving akhir sudah batas alami mereka. Su Yan mengatakan ini, tetapi sebenarnya dia bahkan tidak tahu usia sebenarnya Lin Ming. Jika dia tahu Lin Ming baru berusia 18 tahun, dia kemungkinan besar akan tercengang. Pada saat ini, di lantai 3 menara Sky Split, ada meja besar yang ditempatkan di ruangan batu hitam besar. Permukaan meja ini diukir dengan rune yang rumit. Di dekatnya, ada disarai dengan segala macam simbol kompleks, dan bahkan ada kristal darah iblis yang melintas di atasnya. Di atas arai, ada gambar hantu yang berkedip-kedip. Ketika seseorang melihat dengan cermat, mereka dapat melihat bahwa gambar-gambar ini adalah replay dari seluruh pertempuran antara Lin Ming dan Gu Yue. Arai cahaya khusus semacam ini adalah semacam larik sihir ilusi. Proses produksi untuk membuat salah satunya sangat rumit. Seseorang dapat merekam cahaya dan menggunakannya untuk memutar ulang pemandangan dari susunan sihir ilusi. Saat ini, ada demon raksasa muda yang menonton drama ini. Dia memiliki fitur wajah yang kasar dan dia mengenakan baju besi merah. Ini adalah pemuda yang memegang gelar iblis surgawi bintang 6 di Menara Sky Split, serta menjadi salah satu iblis raksasa paling terkenal dan terkenal di kota Polaris. Ini adalah pertama kalinya dia memperhatikan pemuda manusia yang budidayanya hanya di alam Xiantian awal. Dia telah menyaksikan pertarungan ini 3 kali. Pada saat ini, seorang gadis Fei yang tampak muda dan lembut berjalan mendekat. Matanya hitam tinta dan cerah. Ada 2 sisik cerah di sudut matanya, dia terlihat sangat manis. Gadis Fei muda melihat demon raksasa muda dan mulai terkikik. Dagu, kamu mempelajari lawanmu. Anda selalu mempelajari lawan Anda. Apa kau tidak lelah dengan ini? Petik 2. Kenali dirimu, kenali orang lain, dan kemenangan akan ada dalam genggamanmu. Setelah Dagu berbicara, dia sepenuhnya tenggelam dalam menonton gambar bergerak. Pada saat ini, dia secara khusus menonton adegan di mana Gu Yue menyerang Lin Ming dengan esensi iblisnya. Bukankah anak itu Gu Yue? Saya juga tahu sedikit tentang dia tinggal di tingkat pertama Menara Sky Split. Saya tidak percaya Anda punya waktu untuk menonton perkelahian anak-anak kecil ini. Betapa membosankannya itu. Mengapa Anda begitu khawatir tentang Gu Yue? Petik 2. Dagu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak melihat ke Gu Yue, tapi anak laki-laki itu. Gadis muda Fei mengelus dagunya. Yo, dia dikelilingi oleh esensi iblis Gu Yue. Anak laki-laki itu mungkin akan mati. Tapi saat dia berbicara, aliran pertempuran tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, Lin Ming menyerang Gu Yue dengan jiwa guntur iblis-iblis dan membuka langit hitam yang bersinar dengan segel peminum darah. Gadis muda Fei tertegun, perubahan situasi terlalu cepat. Sangat bertentangan dengan harapannya,
Gu Yue meninggal, dan bocah manusia itu menang. Saya tidak berpikir bahwa dia akan mengalahkan Gu Yue. Dia seharusnya memiliki kekuatan untuk memasuki lantai 2 dan bahkan membuat sedikit kekacauan di sana, tapi dia masih jauh dari melawan kita di lantai 3. Petik 2. Dagu tidak menyangkal ucapan gadis Fei muda itu. Dia hanya perlahan berkata, nama manusia itu adalah Lin Ming, dan budidayanya hanya di alam Xiantian awal. Apa? Mata gadis Fei muda itu membelalak. Dia tidak bisa melihat kultivasi Lin Ming dari gambar hantu dalam susunan sihir ilusi. Dia hanya di alam Xiantian awal. Apa itu lelucon? Bagaimana mungkin manusia bisa begitu kuat? Petik 2. Itu kebenaran. Juga, dia mungkin tidak lebih tua darimu. Petik 2. Itu tidak mungkin, kata gadis Fei muda dengan tidak percaya. Itu mungkin. Manusia tidak hidup selama kamu Fei. Dari penampilannya, paling banyak dia akan berusia awal 20-an. Dagu berkata sambil menutup diserai gambar cahaya dan menyimpannya di cincin spasialnya. Dia akan menjadi lawan yang menarik jika dia bisa mencapai lantai 3 dalam 2 tahun ke depan. Banyak seniman bela diri akan tinggal di Menara Sky Split selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun sekaligus. Untuk seniman bela diri tingkat tinggi yang hidup selama ratusan tahun, beberapa tahun bukanlah apa-apa. Selain itu, setiap pertempuran di Sky Split Tower bisa melibatkan hidup atau mati seseorang. Ketika seorang seniman bela diri memasuki panggung, mereka secara alami akan sangat berhati-hati. Kebanyakan orang menghabiskan banyak waktu mereka mengamati perkelahian dan mencari tahu lawan mereka, atau berkultivasi. Mereka hanya akan menantang orang lain jika mereka yakin mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Harus diketahui bahwa setiap lantai di Sky Split Tower memiliki 10 hingga 20 ribu seniman bela diri. Tapi, setiap lantai hanya memiliki satu arena, dan beberapa ratus pertandingan terjadi di arena tersebut setiap hari. Semangat kompetitif gadis Fei muda terangsang oleh kata-kata Dagu, tapi dia belum sepenuhnya yakin. Dia berkata, bahkan jika dia lebih muda dariku, itu tidak berarti dia akan lebih kuat dariku begitu dia mencapai usiaku. Pada saat itu, saya akan lebih maju. Dia bisa melepaskan pikiran untuk mengejarku. Petik 2. Setelah mendengarkan gadis Fei muda, Dagu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Fei berumur panjang, bahkan makhluk fana Fei akan hidup sampai 200 tahun. Gadis Fei berusia 20 tahun ini hanya bisa dianggap muda. Wataknya sama dengan seorang remaja. Saat ini, gadis Fei muda di sampingnya tampak imut dan tidak berbahaya, tetapi dia juga iblis surgawi bintang 7. Jika seseorang meremehkannya karena usianya, maka mereka pasti akan menderita akhir yang menyedihkan. Lin Ming ini benar-benar lawan yang lucu. Tapi, itu hanya saat dia dewasa. Saat ini dia terlalu lembut. Petik 2. Episode ke-534, dengan judul Mengingat. Langsung ke dalam alurnya. Suyan membawa Lin Ming melalui beberapa jalan berliku sebelum dia tiba di sebuah bangunan batu yang didekorasi dengan mewah di sudut barat laut Menara Sky Split. Meskipun bangunan batu ini dibangun dari batu abu-abu, dinding abu-abu dibingkai dengan potongan kayu dekoratif yang tebal dan ada aroma harum yang memancar dari daerah tersebut. Ada berbagai macam sutra berharga yang digantung di pintu masuk, dan ada gambar peoni besar yang tersulam di atasnya. Ada beberapa gadis muda cantik berdiri di depan layar, mengenakan pakaian menawan yang menonjolkan daya tarik seks mereka. Kebanyakan dari mereka adalah manusia dengan sejumlah kecil dari mereka adalah Fei. Hehe, ini tempat yang bagus. Suyan berkata dengan nada membujuk. Saat Lin Ming melihat tempat ini, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya, sebuah rumah bordil. Tidak, tapi jika saudara Lin ingin, itu juga bisa memiliki fungsi ini, Suyan menyeringai penuh arti.
Sederhananya, ini adalah penginapan layanan untuk seniman bela diri. Ini terutama ditargetkan untuk seniman bela diri manusia. Di sini, selama Anda memiliki kristal iblis darah, Anda dapat menikmati semua layanan yang Anda impikan. Yang benar adalah bahwa layanan seniman bela diri yang bersarang di lantai pertama menara Sky Split adalah yang terburuk. Di tingkat yang lebih tinggi, selama Anda memiliki otoritas, poin, dan kristal setan darah, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Ada harta karun teratas, bahan langka dan berharga, monster kontrak yang kuat, metode kultivasi teratas, wanita cantik yang luar biasa untuk diolah, dan sebagainya. Selama Anda bisa memikirkannya, itu akan tersedia. Menara Sky Split bisa dikatakan sebagai surga bagi seniman bela diri paling luar biasa. Petik 2. Saat Su Yan berbicara di sini, seorang wanita mendekati mereka dari pintu kasa. Wanita ini berusia sekitar 30 tahun dan sangat menawan. Dia mengenakan gaun panjang mengalir, dan menyambut mereka dengan senyuman. Apakah saya baru saja mendengar Sir Su berbicara buruk tentang kami? Ah, kita sudah menjadi yang terburuk. Petik 2. Wanita berbaju merah memiliki telinga yang sangat sensitif. Meskipun dia mengelola bisnis di Sky Split Tower, dia masih berkultivasi di alam Hautian. Su Yan terkekeh dan berkata, kata-kataku salah diucapkan, kuharap Nyonya Wei tidak tersinggung. Haha, aku akan meminta Huyer menghukummu nanti. Wanita berpakaian merah dengan ramah berbicara. Dia melambaikan jari-jarinya yang ramping dan kemudian menoleh ke Lin Ming. Sir Su telah membawa seorang teman hari ini. Bagaimana saya harus menyapa pemuda ini? Petik 2. Wanita berbaju merah telah membuka penginapan layanan ini khusus untuk seniman bela diri manusia. Di lantai pertama Sky Split Tower, Su Yan dianggap cukup kuat di tengah seniman bela diri manusia. Karena itu, dia sering datang ke sini untuk kebaktian, dan mereka secara alami saling kenal. Hehe, teman saya bermarga Lin, dia bukan orang biasa. Su Yan membual. Tentu saja dia bukan orang biasa. Jika seseorang bisa datang ke Sky Split Tower, bagaimana mungkin mereka bisa biasa-biasa saja? Apalagi tuan ini masih sangat muda. Wanita berpakaian merah itu terkikik saat dia melambaikan sapu tangannya ke Lin Ming. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Su Yan menggenggam tangan wanita berpakaian merah itu, dia tidak ingin perilaku konyolnya mengganggu Lin Ming. Apakah Madame Wei mengenal Zana dan Gu Yue? Saat Su Yan menyebut kedua nama ini, kulit Nyonya Wei langsung memucat. Dia dengan paksa tertawa dan berkata, tentu saja saya kenal mereka. Mengapa Pak menyebut mereka? Sama sekali tidak menyenangkan. Petik 2. Membuka bisnis di Sky Split Tower tidaklah sederhana. Meskipun seseorang harus membayar pajak yang besar dan juga biaya perlindungan, Sky Split Tower hanya melindungi toko dari kehancuran dan perampokan. Ada banyak kasus ketika seorang seniman bela diri yang kuat pergi ke toko dan bertindak berlebihan. Ini adalah perilaku yang tidak dikelola Sky Split Tower. Ini terutama benar ketika manusia membuka bisnis, mereka sangat rentan terhadap intimidasi. Seringkali, iblis raksasa datang dan tidak membayar makanan mereka, mencuri pelayan cantik, atau bahkan membunuh seseorang saat itu juga. Bahkan jika ini terjadi, mereka hanya bisa menahannya dalam diam. Zana dan Gu Yue adalah sosok yang galak dan termasyur di dalam Sky Split Tower, jadi bagaimana mungkin Nyonya Wei tidak mengenal mereka? Jika dia melihat orang-orang ini, dia mungkin harus segera menutup bisnisnya. Su Yan tersenyum dan berkata, beberapa saat yang lalu, kedua orang ini meninggal di bawah tangan saudara Lin. Ah, Nyonya Wei ketakutan dan dia hampir menjatuhkan sapu tangannya. Anda mengatakan bahwa Zana dan Gu Yue meninggal. Dan mereka mati untuk, Nyonya Wei menatap Lin Ming, matanya penuh ketidakpercayaan.
Memperkirakan usianya, paling lama dia 20 tahun, dan dia memiliki penampilan yang sangat tampan, halus, dan tabah. Dia sama sekali tidak tampak seperti tipe yang kejam. Semuanya benar-benar benar. Dan kedua perkelahian bersama bahkan tidak menambah waktu 10 napas. Jadi, oh, kamu tahu. Kata-kata Suyan terhenti di sini, tapi mata Nyonya Wei berbinar. Menara Sky Split adalah tanah di mana kekuatan adalah raja. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka mereka ditakdirkan untuk diintimidasi dan dilecehkan oleh orang lain. Jika reputasi Lin Ming naik di masa depan dan dia menjadi talenta terbaik yang sebanding dengan iblis surgawi bintang 7, maka selama dia merawat sedikit toko kecilnya, meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akan kaya raya, setidaknya dia tidak akan diganggu. Tetapi bagi Nyonya Wei, ini jauh lebih dari cukup. Memikirkan kemungkinan-kemungkinannya, hati Nyonya Wei menyala dengan api. Aprikot kecil, persik kecil, apa yang kamu lakukan? Cepat dan bantu sapa para tamu. Keluarkan anggur berusia 500 tahun dari ruang bawah tanah dan keluarkan altar. Beri tahu dapur dan minta mereka menyiapkan meja tentang hidangan terbaik. Hari ini, semua barang mahal Sir Lin gratis. Petik 2. Pondok layanan seniman bela diri komprehensif semacam ini memiliki berbagai jenis layanan. Itu adalah tempat bagi seniman bela diri untuk bersantai dan melepaskan stres dari stres sehari-hari mereka. Dalam situasi di mana seorang seniman bela diri menghadapi hidup dan mati, mereka akan terus-menerus tegang karena banyaknya tekanan yang diberikan pada mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk melampiaskannya. Namun, ketika seorang gadis cantik bergerak menuju Lin Ming, dia benar-benar ditolak olehnya. Sir Lin, apakah gadis ini tidak memuaskan Anda? Nyonya Wei bertanya dengan penuh perhatian. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kamar yang tenang sudah cukup baik untukku. Minta makanan dikirim ke kamarku. Petik 2. Ini, Sir Lin, Nyonya Wei memandang Su Yan dengan sedikit malu. Su Yan melihat bahwa Lin Ming tidak terlalu tertarik dengan perayaan itu. Dia berkata, jangan khawatir tentang itu. Siapkan ruangan yang tenang untuk Brother Lin dan kami akan pergi dan bermain sendiri. Petik 2. Baiklah, baiklah, Nyonya Wei mengangguk. Dia mencari pelayan cantik dan memerintahkannya untuk mengawal Lin Ming ke atas. Ruangan itu sangat elegan. Lantainya berwarna biru tua, dan dindingnya diplester dengan dekorasi yang menyenangkan. Tempat tidurnya rapi dan putih, dan ada meja kayu sederhana di tengahnya. Ada juga pot bunga di atas meja yang memancarkan aroma menyegarkan. Lin Ming melirik gadis yang membawanya ke sini, kamu bisa pergi. Aku, gadis itu tersipu. Dia gelisah dan menatap jari kakinya dengan mata jernih, malu. Apa yang salah? Jika aku pergi, Nyonya Wei akan menyalahkanku. Gadis itu bergumam sambil menggigit bibirnya. Meskipun dia diam, kata-kata yang diucapkan sederhana ini menyebabkan lehernya memerah dan menyebar ke telinganya. Lin Ming tidak bodoh. Dia langsung mengerti apa maksud gadis ini. Saat dia memandangnya lebih hati-hati, dia terkejut melihat bahwa dia sebenarnya masih perawan. Wanita biasa di Polaris City tidak memiliki kebebasan atau status. Bagi mereka, tidak ada hasil yang lebih baik daripada dianggap sebagai seniman bela diri sebagai pelayan atau selir. Adapun hal-hal seperti cinta, gadis-gadis ini mungkin belum pernah mendengar kata itu sebelumnya. Setelah mereka dewasa, pertama kali mereka sering diberikan kepada tamu spesial seperti Lin Ming. Lin Ming tanpa sadar merasakan belas kasihan untuk gadis ini. Siapa namamu? Berapakah umur Anda? Nama saya Waner, dan saya 16 tahun ini. Gadis itu menjawab dengan manis. 16 tahun, kamu setahun lebih muda dari Xing Xuan. Tanpa sadar, pikiran Lin Ming terbang kembali ke hari-harinya di benua tumpahan langit,
dan dia mengingat Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Aku ingin tahu bagaimana Xingxuan, dengan nonamu mengawasinya, dia akan baik-baik saja, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Laut Selatan berada dalam kekacauan. Ketika dia pergi, perang antara wilayah iblis Laut Selatan dan Pulau Phoenix Suci masih berlangsung. Kekuatan total wilayah iblis Laut Selatan diperkirakan jauh lebih besar daripada Pulau Phoenix Suci. Alasan mereka tidak melancarkan serangan penuh terhadap Divine Phoenix Island mungkin karena tujuan mereka adalah Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Sekarang masalah dengan Istana Kekaisaran Dewa Iblis telah berakhir. Lin Ming khawatir bahwa wilayah setan Laut Selatan akan melanjutkan invasi dengan perhatian dan kekuatan penuh mereka. Divine Phoenix Island mungkin dapat bergabung dengan Great Zen Temple untuk memperjuangkan Nirvana Dragon Root, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk memikirkan bagaimana Great Zen Temple membantu mereka dalam menangani South Sea Demon Region. Adapun wilayah 5 elemen, sekte kelas 4 itu mungkin bekerja sama, tetapi pada akhirnya mereka hanya akan termotivasi oleh manfaat untuk yayasan mereka sendiri. Jika mereka bertindak, itu akan menjadi harga yang tidak sedikit. Divine Phoenix Island mungkin dapat menopang dirinya sendiri selama 1 atau 2 tahun lagi. Jika perang berlanjut, mereka mungkin tidak akan mampu menanggung biaya yang meningkat. Jika ini terus berlanjut, nasib Divine Phoenix Island mengkhawatirkan. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia memiliki hati yang berat. Dia tahu bahwa pergi pada saat ini sangat tidak bertanggung jawab dan menyesal, tetapi jika rumor sekecil apapun tentang dirinya bocor, maka Divine Phoenix Island akan segera menghadapi kehancuran total. Waner, Lin Ming kembali dari pikirannya. Dia menatap gadis muda itu. Gadis itu dengan cepat menjawab. Saat dia melihat Lin Ming, matanya kompleks, dan ada sedikit ketegangan padanya. Jika Nyonya Wei bertanya, katakan padanya itu keputusanku. Dia tidak akan menyalahkanmu. Lin Ming tidak punya waktu untuk hal-hal seperti pemikiran romantis atau berbunga-bunga. Yang ingin dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya sendiri secepat mungkin. Saat gadis itu mendengar Lin Ming mengatakan ini, dia menggigit bibirnya dan berkata, Waner mengerti. Lin Ming tidak tahan melihat kilatan kekecewaan di mata gadis itu. Sebenarnya, dia tahu betapa sulitnya kehidupan gadis-gadis ini. Sulit jika bukan tidak mungkin menemukan seorang seniman bela diri yang kuat yang juga memiliki karakter yang baik. Di Menara Sky Split, karena tekanan besar yang ditanggung oleh seniman bela diri setiap saat, ini sering menyebabkan mereka memiliki watak yang tidak normal atau mengerikan. Karena itu, budak wanita biasa disiksa sampai mati. Baginya saat ini, Lin Ming tidak hanya kuat tetapi juga baik hati. Dia tampak muda dan sangat tampan. Secara alami, dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi tuannya. Dalam situasi ini, harapannya telah hancur. Waner merasa sedikit kehilangan. Setelah meninggalkan Lin Ming, dia tidak yakin apa nasibnya di masa depan. Lin Ming menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak tahan bersikap terlalu kejam. Dia berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kamu pergi dan menunggu di luar di aula? Jika ada masalah maka saya akan memanggil Anda. Jangan biarkan orang lain masuk. Petik 2. Hati Waner terangkat dengan kebahagiaan. Dia dengan cepat mengangguk dan kemudian melangkah keluar ke aula saat dia menutup pintu di belakangnya. Lin Ming menunggu pintu ditutup dan kemudian dengan santai menggambar beberapa rune dan meletakkan mantra di atasnya. Setelah itu, dia juga menempatkan formasi susunan sederhana untuk mencegah orang lain mengawasinya dan melepas bajunya. Kemudian, dia mengeluarkan cincin spasial yang dia terima dari Gu Yue dan Zana. Episode ke-535, dengan judul Mengancam. Langsung ke dalam alurnya, ras primata telah diubah menjadi ras Goliat. Keduanya cukup kaya.
Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri saat dia mencari melalui cincin spasial Gu Yue dan Zana. Di dalam dua cincin spasial, ada beberapa ratus kristal iblis darah kelas menengah. Selain itu, ada berbagai macam pil dan harta karun. Meskipun mereka tidak dianggap terlalu berharga, itu sudah cukup sehingga Lin Ming tidak akan berada dalam situasi canggung di mana dia tidak memiliki cukup kristal darah iblis. Apakah ini kristal iblis darah bermutu tinggi? Petik 2. Lin Ming mengeluarkan kotak giok persegi panjang dari dalam cincin spasial Gu Yue. Saat dia membukanya, dia melihat ada kristal merah cerah di dalamnya. Kristal iblis darah bermutu tinggi setara dengan 100 kristal iblis darah kelas menengah. Bahkan Gu Yue hanya memiliki satu. Kristal setan darah dan batu esensi sejati serupa, keduanya adalah batu yang mengandung energi bawaan yang sangat besar dan dapat digunakan dalam budidaya. Namun, batu esensi sejati hanya dapat digunakan untuk memadatkan esensi sejati dan mengolah dantian. Adapun kristal setan darah, mereka mengandung sejumlah besar energi asal surga dan bumi serta energi darah neraka. Mereka bisa digunakan untuk menghaluskan dan memperkuat tubuh, menunjang jiwa, serta banyak kegunaan lainnya. Seniman bela diri yang mengikuti jalur ortodoks juga menggunakan kristal setan darah. Tidak ada yang pernah mengeluh bahwa vitalitas darah mereka terlalu kuat. Selain itu, kristal iblis darah jauh lebih langka. Semua faktor ini membuat harga kristal iblis darah jauh lebih tinggi daripada batu esensi sejati. Lin Ming menempatkan kristal iblis darah bermutu tinggi ini di tangannya dan mulai menyerap energi murni dari dalamnya. Kristal iblis darah bermutu tinggi bernilai 100 kristal iblis darah kelas menengah. Tetapi energi darah neraka di dalamnya hanya sama dengan 50 kristal iblis darah kelas menengah. Menggunakan satu sama dengan menggunakan 50 kristal setan darah kelas menengah. Tentu saja, berkultivasi dengan kristal iblis darah bermutu tinggi jauh lebih efisien. Tapi membuang begitu banyak energi yang berharga hanya untuk peningkatan efisiensi ini adalah biaya yang bahkan tidak akan mudah dibayar oleh bakat dari sekte besar. Ini juga alasan mengapa Gu Yue memiliki kristal iblis darah bermutu tinggi padanya. Saat ini, Lin Ming hanya menginginkan efisiensi yang lebih. Dia bisa mendapatkan lebih banyak kristal iblis darah di masa depan, tetapi waktu tidak akan menunggunya. Yang dia pikirkan hanyalah hari ketika dia mendapatkan kekuatan untuk bertarung dengan Suan Wuji dan kembali ke wilayah Cakrawala Selatan. Karena itu yayasannya, itu rumahnya. Kekuatan murni energi asal surga dan bumi dan energi darah terus mengalir ke Lin Ming. Cahaya kristal iblis darah juga mulai meredup secara bertahap. Di dalam Bloodslater Stepes, energi asal api relatif tipis. Sebagai perbandingan, ada energi darah neraka yang sangat kental yang meresap ke tanah. Di sini, mengolah dantian dengan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle jauh lebih rendah daripada berlatih Great Desolate Halberd Art. Energi murni dari kristal iblis darah dikombinasikan dengan energi neraka dalam tato iblis surgawi dan kemudian dengan rakus disempurnakan oleh Lin Ming. Mereka yang mempraktikkan Great Desolate Halberd Art berjalan di jalur pembunuhan. Menggunakan energi darah neraka ini untuk mengolahnya sangat berguna. Lin Ming merasakan energi panas yang membara mengamuk melalui meridiannya, membuat lingkaran demi lingkaran sebelum masuk ke dantiannya di mana itu menyatu dengan pusaran esensi sejati di dalamnya. Dalam proses ini, jiwa dan tubuh Lin Ming dipelihara. Setiap metode kultivasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Misalnya, bagi mereka yang mengikuti jalan yang lurus, mereka biasanya akan fokus pada pengembangan jiwa setelah mencapai alam siantian. Tapi, para seniman bela diri yang mengikuti jalan iblis itu memilih untuk menahan dan memurnikan tubuh mereka setelah mencapai alam siantian. Jika Lin Ming hanya mempraktikkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle,
maka budidayanya akan bias terhadap esensi sejati atribut api, serta jalannya terbatas pada sistem pengumpulan esensi tunggal. Jika dia mencapai alam penghancuran kehidupan di masa depan, maka sistem metode kultivasinya akan terlalu lemah dan kekuatannya akan terbatas. Jika dia melengkapi ini dengan Grid Desolate Halbert Art, yang berfokus pada skill ofensif, maka ini akan mengisi banyak celah dalam masalah. Kenyataannya adalah banyak orang memahami ini, tetapi tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Untuk sekte besar, itu sudah fantastis jika mereka memiliki satu metode kultivasi teratas. Sekte macam apa yang bisa seperti Lin Ming dan memilih dari berbagai metode kultivasi yang memiliki tingkat tertinggi? Harus dikatakan bahwa ketika Lei Jingtian telah terperosok di ranah inti berputar, dia telah mengorbankan kehormatan dan namanya dan berkolusi dengan wilayah iblis Laut Selatan, semuanya untuk mendapatkan Devil Tome kuno. Lin Ming membenamkan dirinya dalam berkultivasi dan akhirnya lupa waktu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa lampu di atas meja telah padam, dan ada kabut tipis berkabut di sekelilingnya. Sepertinya fajar baru saja menyingsing. Saat Lin Ming berdiri, seluruh kerangkanya mengeluarkan suara berderak yang tajam dan keras. Kristal iblis darah bermutu tinggi di tangannya sudah meredup menjadi tidak banyak energi tersisa di dalamnya. Tubuhnya lengket dengan keringat dan keringatnya diwarnai dengan warna samar darah. Bau tembaga darah menguar dari sekelilingnya. Dalam dantiannya, budidaya Xiantian awalnya telah lebih terkonsolidasi. Dia hampir berada di puncak alam Xiantian awal. Saya sudah terjebak di alam Xiantian awal selama berbulan-bulan. Saya tidak tahu berapa lama lagi sampai saya bisa menerobos ke ranah Xiantian tengah. Metode budidaya jalur iblis benar-benar lebih cepat daripada metode yang berasal dari jalan lurus. Jika saya dapat mencapai alam inti bergulir sebelum saya berusia 22 tahun, maka saya bertanya-tanya seberapa kuat saya akan dibandingkan dengan master penghancur kehidupan. Lin Ming bergumam kepada dirinya, tenggelam dalam pikirannya. Dia ingin mandi ketika pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia pindah jadi dia ke samping ke pintu dan perlahan-lahan mendorongnya terbuka. Di luar di aula, ada seorang gadis kecil yang cantik dan lembut bersandar di pintu. Kepalanya mengangguk. Rupanya, karena rasa kantuk yang luar biasa, dia tertidur di tempatnya berdiri. Waner. Ah! Gadis kecil itu terkejut. Dia melompat, langsung sadar. Tuan, saya. Waner seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Kenapa kamu berdiri di sini? Bukankah kamu sudah tidur? Petik 2. Waner buru-buru berkata, Tuan meminta saya untuk berjaga di luar di aula. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Dia hanya berbicara dengan santai, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Waner akan menjaga pintu sepanjang hari dan sepanjang malam. Dia adalah manusia. Jika dia berdiri terlalu lama, maka kakinya akan bengkak. Tapi ini adalah nasib seorang pelayan. Ada banyak pelayan dari keluarga kaya yang harus berdiri di luar kamar majikan mereka. Mereka harus menuangkan air, membersihkan pispot, dan langsung berlari ke depan jika dipanggil. Di tempat-tempat dengan aturan yang lebih ketat, bahkan menguap dilarang dan akan dihukum dengan tamparan. Setelah seorang pembantu menjadi tua, mereka seringkali ditinggalkan tanpa dukungan. Inilah alasan mengapa banyak pelayan yang bermimpi menjadi selir. Ini adalah pertama kalinya Waner berjaga-jaga di malam hari. Dia takut terlihat malas sehingga dia panik. Kamu pergi dan istirahat. Lin Ming menghela nafas. Dia pernah berpikir untuk membeli kebebasan Waner, tapi sekarang dia menganggap masalah itu sudah selesai. Di Polaris City, bahkan jika rakyat jelata memiliki kebebasan, mereka masih berada di bawah belas kasihan orang lain. Jika mereka memiliki kekayaan, maka itu akan menjadi bintang gelap yang mengundang malapetaka.
Dia mungkin lebih baik tinggal bersama Nyonya Wei di mana dia merasa aman. Itu juga tidak mungkin bagi Lin Ming untuk membawanya. Di negeri berbahaya ini, Lin Ming tidak bisa mengalihkan perhatian untuk melindunginya. Waner ragu-ragu. Pergi tidur. Lin Ming berkata dengan nada yang tidak bisa ditolak. Waner membungkuk dan minta diri. Lin Ming belum pergi ke lantai 2. Dia berencana untuk tinggal di lantai pertama menara Sky Split sampai dia mencapai puncak alam Xiantian awal. Saat ini, dia tidak terlalu jauh dari tujuan ini. Dengan demikian, Lin Ming berkultivasi, makan, dan tidur di penginapan layanan seniman bela diri setiap hari. Perawatan hariannya seperti mencuci pakaian dan berganti semuanya diurus oleh Waner. Dalam sekejap mata, 15 hari telah berlalu. Lin Ming sekarang hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak alam Xiantian awal. Hari ini, Lin Ming meninggalkan penginapan layanan. Dia ingin pergi ke lantai 2 menara Sky Split untuk melihat-lihat. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara seniman bela diri di lantai pertama Sky Split Tower dan lantai 2. Gu Yue, yang kekuatannya bisa dianggap di puncak lantai pertama, hanya berada di dasar lantai 2. Lantai pertama memiliki puluhan ribu seniman bela diri, tetapi lantai 2 hanya memiliki beberapa ribu. Jumlahnya puluhan kali lebih sedikit. Ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di antara kelompok orang ini. Bahkan jika bakat peringkat Sein datang ke sini, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Mereka bahkan tidak berani bertarung dengan seseorang di level mereka sendiri. Siapa yang bisa mengatakan bahwa orang yang mereka provokasi bukanlah kaisar tak tertandingi masa depan? Dalam 15 hari terakhir ini, Lin Ming juga memperoleh beberapa pemahaman tentang menara Sky Split dari Su Yan. Menurut hukum menara Sky Split, seniman bela diri dari lantai pertama tidak dapat memasuki lantai 2. Tapi, seniman bela diri dari lantai 2 bisa dengan bebas memasuki lantai pertama. Satu-satunya larangan yang mereka miliki adalah bahwa mereka tidak bisa membunuh orang lain di lantai pertama dengan gegabah. Jika mereka melanggar aturan ini, mereka akan dikejar oleh tim penegak hukum dan dibunuh. Lin Ming mengikuti instruksi Su Yan dan berjalan menuju pintu masuk lantai 2. Karena saat itu masih pagi, tidak banyak orang yang berjalan di koridor menara Sky Split, dan tidak ada jiwa yang terlihat di pintu masuk ke lantai 2. Sebuah platform abu-abu soliter muncul di depan Lin Ming. Di atas platform ada susunan transmisi kecil. Selama seseorang masuk dengan izin masuk tingkat kedua, mereka akan bisa langsung memasuki lantai 2. Saat Lin Ming mengeluarkan izinnya dari cincin spasialnya, dia tiba-tiba merasakan kunci niat membunuh yang tersembunyi padanya. Hatinya dingin, dia mulai memancarkan energi neraka yang kental. Siapa ini? Ada keheningan kosong untuk beberapa saat. Kemudian, suara serak tertawa dan berkata, "Hehe, nak, kamu cukup perseptif." Tepat setelah itu, ruang di dekat Lin Ming mulai berubah dan dua pria muncul. Yang satu pendek, yang satu tinggi, dan keduanya mengenakan jubah hitam. Yang pendek dengan jubah hitam adalah Im. Wajahnya keriput seperti kenari kering dan matanya redup dan kuning. Sulit membayangkan bahwa Im ini sebenarnya adalah seorang pemuda. Adapun pria jangkung itu, kulitnya gelap seperti tinta, dia berasal dari ras Goliat. Saat dia melihat Lin Ming, seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang lezat. Lin Ming tenang saat dia diam-diam menelusuri cincin spasialnya dan memutar esensi sejatinya. Meskipun dia tidak bisa membedakan budidaya keduanya karena perbedaan sistem kultivasi mereka, dia masih bisa memperkirakan dari aura mereka. Kedua orang ini benar-benar lebih tangguh daripada Gu Yue. Hehe, kamu sendiri tidak perlu khawatir. Kami adalah seniman bela diri dari lantai 2. Yakinlah, kami tidak akan membunuhmu. Itu karena aturan tidak mengizinkannya. Petik 2.
Lin Ming tidak terkejut. Jika keduanya lebih kuat dari Gu Yue, maka itu normal bagi mereka untuk berada di lantai 2. Apa yang kalian berdua inginkan? Kami mencarimu karena kami membutuhkan sedikit bantuan, kata Im berjubah hitam itu. Seniman bela diri dari ras Im bahkan memiliki lidah hitam. Ketika mereka berbicara, itu seperti katak yang mengepakkan mulutnya. Maaf, tapi saya tidak tertarik. Lin Ming dengan dingin menolak. Hehe, tidak perlu menolak. Jika tidak, Anda mungkin akan menyesalinya. Pria berjubah hitam itu dengan percaya diri berkata. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan cakram arai yang berputar di udara. Saat cakram arai berputar, garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, menciptakan gambar di udara tipis. Saat gambar-gambar ini bergerak, Lin Ming bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah penginapan layanan seniman bela diri tempat dia tinggal. Lin Ming tercengang, ini adalah pertama kalinya dia melihat disarai gambar hantu yang aneh. Dalam gambar hantu, Lin Ming bisa melihat Wang Dong dan Su Yan. Dia bisa melihat Madame Wei yang baru saja bangun, dan dia bisa melihat Waner yang sedang mencuci pakaiannya. Tetapi pada saat ini, energi abu-abu yang aneh menyelimuti seluruh penginapan layanan seniman bela diri. Semua orang di dalamnya sepertinya telah kehilangan jiwa mereka. Nyonya Wei dan Waner segera merosot ke tanah. Su Yan menahannya selama beberapa saat sebelum dia juga jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Ini adalah serangan jiwa. Lin Ming meringis. Apa yang kamu inginkan? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.